Nah, ini madunya aku taruh di Tupperware. Dan aku pakai ke bibir-bibir dulu biar nggak kering. Karena kan seharian di luar tuh biasa kering bibirnya. Tadi aku udah nyiapin air hangat. Habis. Pakai body scrub dulu nih, pertama-tama dari Scarlett yang romansa. Ini tuh body scrubnya mengandung vitamin E dan glutathione yang bisa membuat kulit kalian tuh jadi cerah, lembab, dan bernutrisi. Parah banget sih pas di apply itu, sama sekali gak sakit. Jadi ini tuh gak perih dan oh my god, ini gampang banget di apply-nya guys. Ini nanti kalian pakai ke seluruh tubuh kalian. Kalian tunggu 2-3 menit biar si scrub ini lebih maksimal. Nah, kalau kalian udah pakai seluruhnya merata di tubuh kalian, udah tunggu nih 2-3 menit, langsung aja kalian bilas pakai air bersih. Gampang banget kan cara pakainya. Nah, tadi aku coba apply dulu ke tangan kiri aku, dan ini lihat perbedaannya sama tangan kanan aku tuh. Yang tangan kiri aku tuh lebih cerah daripada yang tangan aku yang sebelah kanan. Dan ini kulit aku bener-bener super halus guys. Gila parah sih. Nah, sekarang aku mau pakai brightening shower scrub dari Scarlett yang pomegranate. Ini tuh sama ya, mengandung glutathione dan vitamin E. Dan di shower scrubnya ini kalian lihat, ini tuh ada bulir-bulir yang memaksimalkan waktu kalian gosok-gosok gini, kulit kalian tuh jadi maksimal gitu bersihinnya. Nah, ini tuh pas aku pakai ke kulit aku ini bener-bener halus, bener-bener bulir-bulirnya itu nggak bikin kulit aku jadi kasar, jadi lecet tuh sama sekali enggak. Jangan khawatir juga nih kalau misalnya kalian mau bawa brightening shower scrub dari Scarlett, di dalam tas kalian tuh ini aman banget karena ini tuh ada locknya. Tuh, itu kencang banget tuh, jadi dia tuh sama sekali dia nggak tumpah ya, meskipun digini-gini juga aman. Aku pijat-pijat juga dia sama sekali nggak ada yang keluar. Keren banget guys. Nah, setelah aku pakai body scrub sama brightening shower scrub dari Scarlett, kulit aku jadi lebih halus, lebih bernutrisi karena Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang membuat kulit kalian jadi cerah, lembab, dan lebih bernutrisi. Kalau yang tadi nih, yang aku pakai nih, yang body scrub romansa ini, wanginya itu lebih kayak girly-girly gitu. Nah, kalau yang brightening shower scrub yang pomegranate ini, wanginya tuh lebih kalem, lebih apa ya, kayak lebih gentle. Masa lebih gentle? Kayak lebih apa ya, maksudnya lebih soft lah gitu. Lebih nggak terlalu girly, feminine. Nah, tadi aku habis beres mandi, langsung aku pakai body lotion ini ke tangan aku. Ini wanginya freshy banget guys. Bahkan aku tuh kadang nggak pakai parfum lagi karena itu wanginya udah enak banget. Nah, aku dapet yang varian Freshy. Nah, ini tuh sama guys, mengandung glutathione dan vitamin E yang buat mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kalian. Kayak aku nih, sering naik motor, kena panas matahari, kena debu. Pakai body lotion ini, kulit aku jadi tetap seger, lembab gitu, jadi nggak kering. Dan jangan khawatir guys, semua produk yang tadi aku pakai dari Scarlett itu semua udah terregistrasi loh oleh BPOM. Dan yang aku suka ya guys,
Nih, di body lotion ini tuh ada fitur locknya. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa ini di tas, itu jangan khawatir tumpah-tumpah. Karena nih, tuh pas aku pejet-pejet gini dia tuh nggak keluar. Gitu, keren banget kan packagingnya. Thank you Scarlett. Nah, hari ini aku mau nge-vlog pakai motor NMAX pergi ke Ciwidey bareng teman-teman aku. Nah, yang lain sih motornya random ya, karena aku tuh kayak nggak pernah nentuin kamu harus pakai motor ini ya, kamu harus pakai cc segini, enggak. Kita sama-sama aja naik motor bareng-bareng, have fun. Udah dulu ya, mau siap-siap dulu ganti baju. Dah. Oh jangan lupa guys, tadinya aku mau naik motor yang ini tapi nggak dibolehin sama si Jamit yang namanya Jamit, nggak dibolehin sama si Jamit. Ya, jadi sekarang di luarnya hujan, ini kita pakai jas hujan. Kota Ciwidey. Hujannya udah reda, tapi ini lagi nunggu teman. Aku tetap pakai jas hujan. Berisik guys. Dingin. Nah, yuk kita sekarang langsung aja berangkat. Kita mau pergi ke Ciwidey. Tadi teman aku udah dateng. Ini tuh ceritanya kita 4 motor. Teman aku ada yang pakai Miosol, terus ada yang pakai Scoopy, terus ada juga yang pakai Vario. Yang pakai Vario itu ada di belakang posisinya. Nah, ini tuh baru pertama kali nih aku nge-vlog itu pas lagi hujan. Aku nggak tahu nih hasil kameranya bagus atau enggak. Kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi aku tuh bakalan lewat jalur belakang aku sebutnya. Jadi ini tuh nggak ngelewatin Kopo, nggak ngelewatin Pasir Koja gitu, enggak. Jadi ini tuh lewatin Baros, terus ke arah Nanjung, nanti nembus-nembus di Soreang. Jadi kita tuh bakal lewatin Stadion Jalak Harupat, yang biasa dulu tuh yang biasa dulu Persib pakai buat main. Nah, kalau yang jalur ini tuh emang agak sempit sih jalanannya gitu. Jadi nggak terlalu besar jalanannya juga. Nah, ini aku udah sampai Ciwidey. Nah, kalau jalanan di Ciwidey sendiri sebenarnya itu nggak terlalu gede kayak jalanan di Lembang. Jalanan Ciwidey itu lebih cenderung kecil dan lebih cenderung banyak kan tanjakan dan belokan gitu. Kalau kalian lihat sendiri, nah ini bahkan nggak ada garis kuningnya. Ini mungkin kayaknya ini jalannya baru banget di aspal, jadi mereka belum mencet garis kuning. Lihat di kanan kiri tengah juga sama sekali nggak ada garis lalu lintasnya gitu. Ini agak sedikit bahaya sih kalau
yang nyetir malam-malam, terus belum tahu medan jalan di Ciwidey itu seperti apa. Ini lumayan agak bahaya gitu karena nggak ada patokannya. Karena kalau biasanya pun kalau aku nyetir malam-malam nih naik motor atau naik mobil, itu aku biasa berpatok pada garis lalu lintas yang di tengah ini, yang kuning atau yang putih yang di kanan kiri gitu. Apalagi kayak misalnya aku baru pertama kali tuh lewat jalanan itu dan malam-malam kan gelap ya, mata kita itu pandangannya pasti udah nggak sejelas waktu kita nyetir waktu siang-siang. Nah nanti kita lihat sendiri deh gimana hasilnya ngevlog pas hujan-hujan gini, karena ini pun tadi aku udah bilang ya, ini baru pertama kali aku ngevlog pas lagi hujan, kondisinya lagi hujan kayak gini. Nah, kalau kalian lihat sepanjang jalan garis ini tuh, garis kuningnya itu jarang yang putus-putus, tapi dari tadi aku nyelap-nyelip. Nah, itu jangan dicontoh. Ambil baiknya aja dari setiap video yang aku buat gitu. Karena jujur aku kalau nyetir di belakang, posisinya di belakang angkot itu atau di belakang mobil itu sebenarnya nggak enak gitu. Kadang-kadang kita tuh pandangan kita tuh jadi lebih sempit gitu, kita nggak tahu di depan kita tuh ada bolongan atau enggak tuh kita nggak kelihatan gitu. Makanya aku kalau di belakang mobil atau di belakang angkot aku cepet-cepetan nyusul aja gitu kalau ada kesempatan. Nah di Ciwidey sendiri ini udah agak ke atas dan itu udah mulai dingin. Kalau mungkin di kamera ketangkep, ini kaki aku taik-taikin itu karena benar-benar ini dingin banget karena posisinya lagi hujan. Dan memang di Ciwidey itu suhunya itu lebih dingin yang aku rasain daripada di Lembang gitu. Jadi apa ya namanya, kalau di Lembang mungkin masih belum dapat ya siang-siang tuh 18 derajat, 19 derajat. Nah tapi kalau di Ciwidey sendiri siang-siang itu udah bisa dapat nih 18 derajat sampai 19 derajat. Apalagi lagi hujan kayak gini, di Ciwidey itu anginnya juga lebih gede, lebih kencang gitu. Dan ini juga aku agak slow aja karena aku juga lagi nungguin teman-teman aku yang lain di belakang. Tadi aku lihat kok kayaknya mereka dari spion tuh kayaknya belum kelihatan gitu. Nah di sini tuh udah mulai agak padat mobil, motor karena udah dekat sama banyak kawasan Kawah Putih kayak gitu tuh udah dekat sih. Dan dari tadi pun kan karena ini aku bikin vlognya adalah hari Minggu, jadi juga banyak yang naik sepeda di sini tuh. Jadi udah jalanannya sempit, ditambah lagi ada yang naik sepeda gitu. Jadi kita tuh yang naik mobil dan motor itu jalurnya lebih kehambat lah gitu. Karena jalanannya juga sempit sih di sini kan. Apalagi ini kayak aku lihat juga ya dari tadi tuh banyak juga loh plat B gitu, plat F yang dari luar Bandung yang datang ke Ciwidey. Padahal kan istilahnya kita lagi kondisi kayak gini juga lagi corona, apalagi kemarin-kemarin ini Bandung itu lagi zona merah gitu, tapi masih pada banyak yang datang sih wisatawan dari luar kota ke Bandung. Nah aku tuh sekarang naik MX lagi karena ini aku ngerasa kayak wah ke Ciwidey nih kayaknya cocoknya pakai MX aja gitu, karena lumayan perjalanannya tuh jauh dari rumah aku menuju Ciwidey itu berapa kilometer ya, berapa 20 kilometer gitu kalau nggak salah, pokoknya lumayan jauh gitu ya kalau naik motor. Jadi enak banget kalau pakai MX gitu. Tadinya aku sih udah ngerencanain mau naik RR pun juga nggak dibolehin gitu sama kakak aku karena takut pegal juga gitu. Dan kalau aku bawa X-Max itu kan keberatan juga ya, dan itu bodinya agak gede. Nah itu jadi agak susah dipakai buat nyelap-nyelip gitu sih. Soalnya kan jalanan Ciwidey ini yang tadi aku bilang kan jalanannya juga nggak besar gitu. Bahkan ini cuma muat satu mobil sih sebenarnya jalanannya kalau kalian perhatiin gitu. Nah kalau kalian sih misalnya main ke Bandung gitu ya, aku saranin sih buat mainnya ke arah Ciwidey aja sih daripada ke Lembang. Karena jujur kalau buat tenangin pikiran, buat tenangin mata itu Ciwidey sebenarnya lebih enak gitu, karena tadi aku bilang cuacanya lebih dingin dibandingkan di Lembang gitu. Dan
kayaknya juga kalau di Lembang juga udah mainstream banget gitu buat kalian yang mau wisata ke Bandung gitu. Nah ini tuh tujuan terakhir aku adalah warung kopi gunung ya. Jadi di sini tuh ada, di Ciwidey itu ada coffee shop. Aku udah beberapa kali sih ngunjungin coffee shop ini dan aku suka banget karena selain makanannya murah, enak, terus kopinya juga enak gitu. Suasananya juga enak sih gitu. Karena dia banyak apa sih, pakai kayu-kayu gitu bangunannya. Nah, ini sebenarnya udah mau nyampe sih sebentar lagi. Gak jauh lagi sih dari sini, udah mau sampai. Ya, aku ada utang video sama kalian buat review Hyosung yang udah di bore up. Nanti aku bakalan buat videonya segera mungkin. Karena jujur aja ini akhir tahun aku makin hektik, makin banyak kerjaan, makin banyak tugas kuliah. Jadi beberapa project aku tunda dulu gitu. Ini pun aku ke Ciwidey karena udah bener-bener pengen nenangin pikiran gitu. Nah ini kita udah sampai nih di warung kopi gunung namanya.